Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat trader, jumpa lagi dengan saya Saud Effendi di channel kesayangan Anda untuk belajar trading bersama menuju profit konsisten. Oke sahabat, kali ini Anda saja belajar di MT5 yang menggunakan modal mini. Mama kita menggunakan modal 30 ya. Bisa banyak-banyak juga. Oke, kita menggunakan modal 30, langsung kita ke MT5 ya. Nah, di sini kita ya ya perlu diketahui sahabat, kalau kita menggunakan bom dan spike modal 30 itu kita harus M5 dulu. Nah, seperti ini ancaman spike sahabat ya. Ini banyak spike-nya. Jadi kita harus, kalau kita mau ngambil di bom, kalau tren seperti ini kita hindarkan ya. Tapi kalau kita main di spike-nya itu potensi ya, kita lakukan di sini. Kalau di bom 1000 itu yang terkecil 2020 ya. Oh, sudah keluar spike-nya dapat ya. Ini kita mau spike, sudah kena spike ya. Jadi kita pindah ke yang lain ya. Seperti ini, kita lihat dulu H4 sudah, ini ada spike lagi ya, 2 kali ya. Di M5 nya berapa ini, kita seperti ini tidak jelas. Kita lihat di M1 ya, masih ada spike ya. Kita tidak berani, bisa tapi kita harus pakai edging sahabat. Kalau kita dulu kan itu di sini dulu. Nah, jangan ngambilnya itu, jangan pay-nya, jangan baru di sini kita ngambil. Seumpama ini kan masanya sejenak ya, 5 kali ya ya, 2. Nah, ini tidak boleh lama-lama sahabat ya, karena ini kalau sudah kena spike 1 2 3 4 5 ini 30 ini habis ya. 30 ini habis ya. Kita harus kita lihat candlenya dulu ini ya, candlenya. Nah, ini kan maksimum itu 3 menit ya, 3 menit harus kita ambil. Nah, 3 menit itu sudah di atas 100%. Kalau
historisnya itu kan dua ya, satu ini ya, satu tapi ini tidak boleh lebih dari itu. Makanya di sini kita harus hati-hati ya. Kita boleh 22 kali ya, 40 itu sudah terancam ya Pak. Jadi kita pakai karena ini daerah-daerah kritis sahabat, kita harus ngambil 100% aja ya, ini ya, langsung kita ambil ya. Ini kalau enggak kena kita. Ya. Sebentar lagi itu biasanya ada lagi. Nah, karena ini sudah satu-satu ya Pak, kita kan sudah profit 70. Ya, kita lihat di sini. Ya, di sini kita tunggu, sedangkan di sini kalau di H1-nya ini masih tren ya. Potensi spike-nya tinggi. Ya. Kalau di D1 masih ada harapan ini. Spike masih ada harapan. Ya. Nah, perlu diketahui sahabat, ini kan selisihnya kan 12 ya, ini selisih 12 ya, kita tunggu sampai perubahan candle ya, di M5. Nanti kalau sudah M5, ada candle M5 muncul, itu kita ada ancaman lagi. Tapi kalau sudah, biasanya kalau sudah ada candle hijau yang pendek itu biasanya itu sudah mulai balik arah ya, perubahan pergerakan. Di sini sudah 41 ya Pak. Ini 72. Setelah lagi muncul candle baru, awal candle baru itu ada kesempatan kita 2 menit. Nah, ini candle baru sahabat ya, ini tidak boleh lebih dari 2 menit. Nah, ini tanda-tanda mau ada spike ini ya. Kita tunggu sampai landai, setelah landai baru kita masuk ya. Nah, ini sudah membentuk landai, tidak apa-apa, tapi kita usahakan 2 menit sudah ambil ini. Jadi 7 maksimum itu kita ambil ya. Nah, ini sudah. Nah, biar tidak tergerogoti oleh spike dilepas dulu ya Pak ya. Nanti kalau sudah mendekati, kita ambil spike-nya biar ini tidak terhalang. Ini pas 20 kita ambil ya, biar tidak kena spike. Dua belas kurang 8
Ya, kita tunggu dulu sampai 20. Setelah itu kita masukkan spike, terus kita lepas ya. Yang 20 untuk penyelamatan ya, yang 69 enggak usah ya. Ini kita masukkan spike ya. Yang ini kita ambil ya, yang ini kita ambil. Nah ini karena detik-detik spike sahabat, ini eman ya, kita lepas saja. Ini kita tunggu detik-detik spike-nya ya. Tapi kalau kita dampingi pun enggak apa, ini landai eman ya, kita masukkan aja. Kita dampingi. Perlu diketahui kalau landai seperti ini tidak ada spike sahabat ya. Anda bisa masuk 2. Ini kalau sudah candle sudah mendekati perubahan candle ya, kita lepas ya. Nah ini mau ada spike seperti ini, kita harus lepas 1 ya. Ini tidak boleh, ini harus 1 kita lepas ya. Oh enggak ada, ini tidak jadi spike-nya. Ya, ini rupanya sudah mulai mendekati, kita ambil seperti ini sahabat. Tujuannya kalau kita dampingi seperti ini, kita pakai edging, andai kata ada spike itu kita tidak telak gitu ya, tidak telak. Ini landai, perubahan candle sudah dekat, kita lepas saja. Nah ini tinggal spike-nya saja. Nah ini ada perubahan candle, ini berarti tidak ada spike ya. Nah, ini kita buang ya, tidak nguruson ya. Nah kalau kita ingin dapat langsung $1, kita pakai 5 coba. Pakai 5. 5 ini akan ya, akan dapat jadi $1 ya. Ini masih aman ya. Ini kalau maksimumnya ini $2 ya, jadi 40 per itu aman. Kalau Anda mau ditambahi pun enggak apa-apa, kecil ini enggak tambahin, tapi jangan sekali-kali
kita nanti ngaturnya ini ngikuti yang di atas ya. Oh ini mau ada spike sahabat ya, ini mau ada spike ya, ini kita harus kita selamatkan, tidak boleh lama-lama ya. Jadi tidak boleh kita, nah ini masih tidak jadi spike-nya, tapi kita harus tetap waspada, ini mau ada spike ya. Jadi kita masuk, jadi kecil-kecil apapun kita harus waspada. Ini kita ambil spike ya. Nah karena ini landai tidak jadi spike-nya, tetap kita cadangkan ya, yang 20 kita lepas biar ini sampai jalan ya, sesuai dengan nah. Perlu diketahui sahabat, tanda-tanda mau ada spike itu ya seperti itu, ada pergerakan yang ekstrim ya, 180 derajat ya. Nah ini kita tunggu sampai pergantian candle. Ini sudah 30. Jadi biasanya ada spike itu ketika ini 4 ini jarang terjadi. Nanti kalau perubahan candle ini 5 ini sampai 4 ya, yang 4 ini, maka dia itu saat menyentuh di atas ini ada spike, maka nanti kita ambil spike 2 atau 3 ya. Setelah dapat spike baru kita WD ya, berapapun. Kalau kita mencari UMR itu cuma $10 cukup ya, modalnya cuma $30 cukup. Nah perlu diketahui sahabat, di sini ada atau tidak spike-nya. Ini detik-detik spike itu di sini ya. Kalau di sini detik-detik spike, apa yang harus kita lakukan? Ini harus dilepas ya. Jangan sampai lagi lepas. Nah di sini kita lihat sahabat, ini detik-detik spike. Nah ini kan tidak ada, maka kita tunggu beberapa saat, kita masuk lagi. Ini berarti yang ke-4 ini aman ya sahabat ya. Ini itu 2 3 4 5 ya. 5 ini aman sahabat. Nah, kita harus tahu historisnya di sini. Ini 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ya. Setelah ada kejadian 1 2 3 ya, namanya ini. Nah ini tidak boleh sampai habis sahabat. Kita sampai habis lah, agar kita tidak digerogoti, ini kita buang, kan menggerogoti ya, kan gerogoti. Dan nanti kita masukkan saat mendekati ada perubahan ini, nanti ada ini 5 ya, 1 2 3 4 5. Ini nanti terakhir ini diprediksi ada spike. Ada
ada spike, tapi di sini sudah dapat berapa ini, 12 ya. Ini karena lotnya kecil ya, dapatnya ya lama dapatnya. Yang penting jangan terlalu panjang ya, dilihat dengan situasi ini. Jangan lepas dari ini, kalau lepas dari ini nanti panjang ya. Di bom itu kalau sudah lepas seperti ini panjang terus. Jadi masih ada kesempatan panjang. Nah, diusahakan ini seperti ini kita lepas, sahabat. Tidak usah kita itu terlalu. Nah, ini ada spike 2, masukkan ya. Ini mau ada spike ya, kita masukkan. Nah, ini kita lepas agak cepat sedikit biar kita tidak istilahnya itu ketututan spike lah. Kalau seperti ini sudah ada aman, sahabat. Lah, andai kata ini ada spike, kita tetap ini ya, kita tetap kontrolnya di situ. Spike masih belum jadi, masih landai ya. Kita lihat candlenya mau habis ya. Di ujung nanti kita lepas ya, bomnya kita lepas ya. Nah, di sini ini amannya gimana, sahabat? Andai kata ini ada spike, kita tetap profit ya, berapapun panjangnya spike. Karena sebelumnya ya ini kali profitnya berapa, 36 dikurangi 18 itu profitnya. Walaupun kelihatannya besar, satu loss satu profit, namun tetap untungnya ya ini kita tetap tidak rugi. Nah, ini di ujung, sahabat ya. Ini adalah namanya ketahanan ya. Ini biasanya ada pantulan, maka prediksi kita ini harus kita waspadai sekecil apapun. Ini kita lepas ya. Nah, oke, baru kita menunggu detik-detik spike ya. Kita lihat kalau ini tidak jadi ya, ini tidak jadi, berarti spike-nya tidak ada. Karena munculnya apa? Candle baru, kita masuk lagi di sini. Dua ya, 3 aja ya. Perlu diketahui, sahabat, seperti ini kan daerah kritis ya, kita spike tidak kita lepas ya. Kita sudah dapat $2 ya. Kita masukkan lagi, tidak apa-apa ya. Sebenarnya landai seperti ini nih aman, sahabat. Ini namanya landai, dilihat dari sini. Nah, kalau lurus itu adalah modal spike. Kalau spike dianggap tidak ada, maka ini dilepas, sahabat, biar tidak grogoti ya.
ini masih aman beberapa detik, kita bisa meningkatkan kalau bisa. Ini kita tingkatkan, tapi tidak bisa. Kalau kita tingkatkan tidak bisa. Oh, masih bisa, masih bisa. Kita tunggu 1 menit aja sudah cukup. Ya, ini sudah mendekati, sebentar lagi kita dapat $4 ya. Ini karena mini ini namanya ya. Seperti ini ya, kita lepas sahabat. Kalau tidak terlepas nanti kita kena. Nah, sudah dapat $4 ya Pak ya, berarti kita sudah dapat 50% ya dari target kita. Nah, karena biar nanti ini tidak terlalu lama ya sahabat ya, ini kalau kita teruskan kan terlalu panjang ya videonya, maka kita walaupun 4 ini kita kembalikan lagi, kita WD ya mama ya. Saya tahu kita cari crash, bagaimana crash. Crash ini sangat potensi sahabat ya. Ini adalah kan ada mengulang seperti ini karena ini sudah ada tanda-tanda, tapi harusnya kita lepas dulu menunggu perubahan candle ya. Bom juga begitu. Ini masih ada 2 kesempatan sahabat. Apakah kita lanjut sampai 1 candle lagi ya, target kita biar terpenuhi ya. Oke, ini kan muncul lagi sahabat. Ini masih aman ya, 1 2 3 6 ini aman ya. Oh, ini tidak ada, ini bahaya juga. Nah, kalau seperti ini jangan dapat, ini terancam ya. Anda bisa melakukan kalau di spike ya. Kita ngambil spike-nya di sini ya. Kita ambil sell ya. Jadi saat candle ini agak sedikit panjang, biasanya ada spike itu mendekati 2 menit ya. Nah, di sini kita ini kan landai, enggak apa-apa, kita ngambil ya. Kalau kita ingin biar $5 ya mama ya, ya kita kalau ini mampu, enggak mampu berarti ini kita lepas ya. Kita lepas ini, nanti kan dapat satu ya, $3 ya, $3. Nah, kalau seperti ini kita mengejar target ya, target kita $10, maka kita di sini ngambil lagi di sini sahabat ya. Nah, kalau kita tidak bisa seperti ini ya terpaksa. Nah, selamat kita ya, mau ngambil enggak kena. Nah, ini karena ini sudah ada spike ya, biasanya di sini mau ada spike juga, maka kita di sini harus kita lepas ya. Ya, ini kita
Ya, oke, menunggu sampai 5 ya. 5 ini berarti target UMR tercapai 50% ya. Nah, kalau sudah demikian, maka kita tidak boleh ambisi ya. Kita harus pelan-pelan tapi pasti ya. Sama Anda ngambil 5 dolar ini, kalau 1 bulannya itu kan 150 ya, kalau 10 dolar kan 300 ya. 300 itu setingkat 4,5 juta ya. Kalau 150 itu ya 2 juta lah. Oke, tapi kalau Anda mau ngambil yang lain bisa, selama di pola T75. Nah, di 75 ini kita menggunakan strik terendah, ini sangat resiko ya, sangat resiko. Namun sebelum kita melakukan ini, kita harus analisa dulu ya. Ini kita pakai H4, oh bawah ya, H1 masih ya. Langsung kita melihat scalping aja pakai M1 ya. Kalau kita pakai M1 seperti ini kan diprediksi akan mantul lagi ke atas ya. Maka kita ngambil B ya. Ya, tunggu biar ada tanda-tandanya dulu. Seperti ini masih tanda-tanda turun. Nah, ini kalau sudah berbentuk jurang seperti ini baru kita ambil ya. Nah, di sini akan nanti akan ada perubahan. Ini ada kenaik ya, ini mantul, kita persiapkan aja di sini. Saat profit ya, ini mantul lagi ke atas ya. Kita tunggu. Ya, ini sudah profit 3, 2, 10 ya. Ini kan berarti kan profitnya kan sangat berat ya, 10 pun kita ambil ya. Jadi pergerakannya itu agak berat, jadi 2 dan seterusnya sahabat ya. Nanti kalau ini saya teruskan, ini panjang sekali ini videonya ini. Yang penting bahwa kita modal kecil pun bisa di MT5 itu, yang penting paham dulu ya. Nah, kalau sudah seperti ini diusahakan di WD ya, di WD dikembalikan lagi. Nah, kita WD, cara WD nya seperti ini sahabat. Nah, kita lihat di sini ya, tadi modal 30 sudah ada 35, kita tarik ya 3522. Sini ada 3522. Oke, mitra ya, target 6891 ya, 6891. Oke, demikian sahabat cara kita melakukan trading dengan modal kecil ya. Nggak usah modal besar-besar. Kalau modal besar-besar nanti Anda
eh, ya kalau belum paham ya habis semua itu. Jadi modal 30 dapat $5 itu sudah besar. Kalau 10% kan cuma 3. Kalau $5 itu berarti sudah hampir, ya saya anggap saja kalau 15% lah, sudah bagus. Oke, demikian sahabat trader, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Anda, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.